Taiwan berlangsung tanggal 8, upah pokok bulanan $24.000 Taiwan dan upah per jam $160 Taiwan mengalami kenaikan terendah pada tahun ini. Maka organisasi tenaga kerja menyarankan kenaikan 5% hingga 10% agar upah bulanan bisa melampaui $26.000 Taiwan pada tahun depan. 如果在3%以上，我认为政府就干脆不要调了。3%觉得很羞辱劳工。是羞辱劳工。以我们的立场，我们是希望今年继续动涨，希望说劳工能够陪同我们一起，能够共度这个难关。 Pihak majikan merasa di saat pandemi upah selayaknya tidak dinaikkan agar perusahaan dapat terus beroperasi. Hasil rapat diumumkan sore ini. MOL mengumumkan mulai awal tahun depan upah dasar bulanan akan dinaikkan 5,2% dari $24.000 Taiwan menjadi $25.250 Taiwan dan upah per jam juga akan dinaikkan dari $160 Taiwan menjadi $162 Taiwan. Tanggal 8 Oktober, Taiwan tidak mengalami penambahan kasus lokal, tapi mencatat 12 kasus dari luar negeri dan 1 kasus meninggal yang melibatkan seorang wanita berusia 40-an tahun. Kupon quintuple fisik diedarkan per 8 Oktober pukul 9 pagi dan dapat diambil di seluruh swalayan, toko obat dan kosmetik, dan Toserba. Menurut statistik MOEA, hingga kini warga yang melakukan registrasi kupon fisik telah mencapai 11,93 juta. Pengambilan di Toserba sangat sederhana. Masukkan kartu askes atau nomor seri pengambilan kupon lewat mesin dan sertakan kartu yang dicetak untuk mengambil kupon. Sedangkan di swalayan dan toko kosmetik, kupon dapat diambil di kasir dengan melampirkan nomor seri pengambilan kupon dan KTP. Bila kali ini tidak sempat registrasi, warga dapat melakukannya di Toserba dari tanggal 25 hingga 31 atau lewat situs resmi. Pengambilan dibagi menjadi 2 tahap, yakni dari 8 hingga 21 Oktober dan 8 hingga 21 November pukul 9 pagi hingga 10 malam. Bila lewat batas waktu pengambilan, lakukan ulang proses pengikatan digital atau registrasi lewat kantor pos. Gladi Resik Dirgahayu ROC berlangsung tanggal 7, 60 orang berpakaian adat dari ke-16 suku asli Taiwan bersama-sama menyenandungkan lagu Hand in Hands menjadi salah satu fokus utama perayaan hari ulang tahun ini. 150 penari hip-hop dari berbagai jenjang usia membawakan tarian sebagai simbol pembauran generasi. Ada juga 130 pesenam ritmik yang tampil dengan semangat atletis mereka. Sementara itu, menyanyikan lagu kebangsaan tahun ini dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penanggapan Medis dan 6 atlet Olimpiade Tokyo. 2 helikopter angkut militer CH-47SD mengibarkan bendera nasional terbesar dalam sejarah melewati Istana Presiden. Tim Orkestra Tri-Service juga merancang formasi khusus untuk menghormati para pahlawan pandemi. 3 pesawat tempur militer utama yakni IDF F-16V di Dassault Mirage 2000 masing-masing terbang dalam formasi angka liar. Sejumlah artileri darat juga tampil di depan masyarakat untuk menunjukkan sistem pertahanan nasional. Kemudian acara diakhiri dengan pertunjukan tim akrobatik macan guntur. Wall Street Journal Amerika mengungkapkan bahwa pasukan khusus dan militer Angkatan Darat Amerika telah ditempatkan secara diam-diam di Taiwan selama 1 tahun lewat cara rotasi untuk melatih Angkatan Darat dan Laut Taiwan. Terkait hal tersebut, PM Su Zhenchang menyampaikan terima kasih kepada negara yang memiliki visi serupa dan menyerukan agar saling bekerja sama. 得到多助，我们始终就是用尽心力，保卫国家主权，保卫全国人民。 维护区域和平. Pada tanggal 6, Penasehat Keamanan Nasional Gedung Putih Amerika mengadakan tatap muka dengan Kepala Kantor Komisi Luar Negeri Tiongkok untuk menyampaikan keprihatinan tindakan Tiongkok terhadap Taiwan. Tanggal 8, situs media BBC menerbitkan wawancara Sullivan yang menyampaikan tentang ketegangan antar selat dan menunjukkan bahwa Amerika sangat prihatin terhadap segala upaya yang merusak perdamaian di Selat Taiwan serta akan mendukung Taiwan secara terbuka maupun pribadi. Mova berterima kasih atas kepedulian Amerika terhadap tindakan provokatif Tiongkok dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Taiwan. Hampir seperempat anggaran pemerintah dihabiskan untuk menangani masalah potensi perang dengan Tiongkok dan telah membeli peralatan militer sebesar $535,6 miliar Taiwan dari Amerika selama 4 tahun terakhir. Ada legislator yang merasa bahwa pemerintah seharusnya menekan resiko di zona perairan Taiwan lewat negosiasi dan strategi diplomatik.